Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1346. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. What's left and on we'll go. Menjadi Raja Iblis ke-8, Raja Iblis burung hantu bulan secara alami juga memiliki beberapa teman di Pulau Iblis Abadi. Meskipun hubungannya dengan Raja Iblis Troll juga normal, tetapi dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya di tempat kejadian. Jadi pada saat hidup dan mati, Raja Iblis burung hantu bulan sangat menentukan untuk pertama kalinya dia meminta bantuan dari Raja Iblis kedua, yaitu Iblis Troll. Oke, hentikan, kata Raja Iblis Troll. Melihat Raja Iblis burung hantu bulan bergegas menghampirinya untuk meminta bantuan, Raja Iblis kedua, yaitu Raja Iblis Troll pun tiba-tiba berdiri dan dia segera mengeluarkan raungan dari sudut mulutnya dan dia meminta Kincen untuk menghentikannya. Menurut Raja Iblis kedua, yaitu Raja Iblis Troll, sejak dirinya berbicara, Kincen itu menurutnya pasti dia akan berani melakukan apapun terhadap Raja Iblis ke-8. Mendengar Raja Iblis Troll berbicara untuk dirinya sendiri, seketika hati Raja Iblis burung hantu bulan juga dipenuhi dengan ekstasi, semacam ekstasi dari lolosnya dari kematian. Dia penuh dengan hati yang sangat ganas dan dia lalu meraung di dalam hatinya. Kamu tunggu aku, ketika kuris ini mendapatkan tubuh fisik kembali, kuris ini pasti akan membunuhmu. Dan Raja Iblis batu hitam di sampingmu, kuris ini akan menghancurkannya sampai mati. Kata Raja Iblis burung hantu bulan di dalam hatinya. Dia dipenuhi ekstasi. Akan tetapi ekstasi di dalam hatinya belum sempat mereda dan duar. Cahaya pedang yang ditebas Kincen dengan keras tidak berhenti. Dan itu langsung memotong ke arah tengah alis Raja Iblis burung hantu bulan. Seketika jiwa Raja Iblis burung hantu bulan pun langsung bergetar, matanya membelalak tak percaya. Dia lalu menatap Kincen dengan tidak percaya. Mengapa? Dirinya tidak mengerti mengapa bahkan Raja Iblis kedua, yaitu Raja Iblis Troll, telah berbicara untuk dirinya sendiri. Tetapi Iblis Chen ini benar-benar berani membunuhnya. Apakah dia tidak takut akan kemarahan dari Raja Iblis Troll? Dengan ledakan, penyesalan, dan kemarahan yang tak ada habisnya, jiwa Raja Iblis burung hantu bulan langsung hancur berkeping-keping di tempat dan dia terus membuka matanya sampai dia mati. Kemudian begitu Kincen mengangkat tangannya, jiwa dan asal-usul Raja Iblis burung hantu bulan langsung diserap olehnya dan ditelan lalu berubah menjadi ketiadaan. Setelah itu Kincen merasa sangat terkejut setelah melahapnya. Yang mana asal mula Raja Iblis burung hantu bulan kepada penuh 10.000 alam itu menimbulkan sekali lagi peningkatan. Boom, cahaya penuh iblis dari 10.000 alam melonjak, itu memancarkan napas yang menakjubkan dan sekali lagi terjadi peningkatan yang nyata. Hal ini pun membuat Kincen sangat gembira. Benar saja, hanya dengan melahap asal-usul sosok tingkat Raja Iblis, pohon iblis dari 10.000 alam dapat meningkat lebih cepat. Memikirkan hal ini, Kincen menyimpan pedang ajaib di tangannya lalu kemudian memasukkan jari-jarinya ke telinganya dan lalu menariknya keluar dengan kuat dan lalu berkata kepada Raja Iblis kedua, "Apa yang baru saja kamu katakan, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya, jadi maaf," kata Kincen dengan ringan. Sunyi, terjadi kesunyian. Penonton terdiam, semua orang tercengang dan memandang Kincen dengan ngeri. Garang, itu terlalu garang. Saat ini semua orang yang kuat yang hadir tidak tahu harus berkata apa. Mereka semua hanya menatap Kincen dengan lesu. Awalnya, hari ini adalah konferensi Pulau Iblis. Hari ketika 18 Raja Iblis di Pulau Iblis Abadi diurutkan ulang. Dan itu adalah peristiwa yang sangat langka di Pulau Iblis Abadi. Tetapi karena kemunculan Kincen, sihir hari ini, konferensi telah sepenuhnya menjadi pertunjukan pribadi Kincen. Tidak ada lagi yang menantang Raja Iblis lainnya. Pada saat ini semua orang hanya memandang Kincen dengan tatapan kosong. Dan lautan badai bergulung di dalam hati mereka tanpa bisa mengucapkan sepatah kata apapun. Arogan. Setelah Raja Iblis Troll berbicara, Iblis Chen ini tidak hanya tidak mematuhi kata-kata dari Raja Iblis Troll,
tetapi juga tidak menyelamatkan Raja Iblis Burung Hantu Bulan. Dan bahkan setelah memenggal kepala Raja Iblis Burung Hantu Bulan, dia dengan arogan meminta Raja Iblis Troll untuk mengatakannya lagi. Postur ini, tampilan ini, tidak ada yang akan mengira bahwa Qin-Chen benar-benar tidak mendengarnya dengan jelas. Bagaimana mungkin orang sekuat itu tidak mendengarkan kata-kata dari Raja Iblis Troll? Dan Iblis Chen ini jelas-jelas hanya ingin memprovokasi Raja Iblis Troll. Untuk sesaat semua orang gemetar melihat ke arah Raja Iblis Troll dan kemudian melihat ke arah Qin-Chen. Mungkinkah kali ini di konferensi Pulau Iblis akan ada pertarungan antara Raja Iblis teratas? Pada saat ini di platform pertarungan darah kedua, nampak Raja Iblis kedua yaitu Raja Iblis Troll tiba-tiba berubah dan sulit untuk dilihat. Dia lalu menatap Qin-Chen dengan dingin dan senyuman perlahan muncul di wajahnya. Tetapi senyuman itu membuat orang merasa takut, lebih menakutkan daripada kemarahan Raja Iblis Troll. "Anak muda, kamu gila," kata Raja Iblis Troll seraya melangkah maju. Meledak, dunia bergetar dan platform pertarungan darah menderu. Selama bertahun-tahun, kursi ini belum pernah mendengar ada orang yang berani berbicara kepada kursi ini seperti itu. Sejak kursi ini membantai ratusan juta makhluk di sebuah negeri, dan darah menodai ratusan ribu mil di lautan kekacauan, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepada kursi ini seperti itu. Anda adalah yang pertama. 1. Ledakan. Tubuh Raja Iblis Troll. Setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba membengkak. Baju besi di tubuhnya pun langsung hancur, dan serangkaian pola sihir mengerikan bermekaran dari tubuh fisiknya. Dan pola sihir ini bersinar terang, lalu bersinar gelap. Itu mekar dengan cahaya yang aneh. Aura yang menakutkan seketika menyebar dalam sekejap. Tubuh Raja Iblis Troll langsung menjadi sangat agung seperti Dewa Iblis muncul di dunia ini. Napas yang mengerikan itu menyebar, itu benar-benar menyelimuti Qin-Chen di arena pertempuran ke-12 dan lalu menyelimuti formasi pertempuran berdarah. Pada saat ini dalam arena pertempuran berdarah ini, jantung semua iblis yang kuat pun berdetak kencang, seolah-olah jantung mereka tertahan dan pernapasan mereka menjadi sulit. Ini adalah domain troll dari Raja Iblis Troll. Domain troll yang unik. Tuan Raja Iblis Troll, ini adalah kesalahpahaman. Di bawah domain Raja Iblis Troll, Raja Iblis Batu Hitam memiliki wajah yang jelek, dan dia buru-buru berbicara. Dirinya mencoba menjelaskan. "Salah paham," kata Raja Iblis Troll. Dia lalu melirik Raja Iblis Batu Hitam. Boom, tiba-tiba dia menus dingin. Kulit Raja Iblis Batu Hitam tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat, dan dia pun mundur sedikit. Raja Iblis Troll itu terlalu kuat. Basis kultivasi Tianjun setengah langkah tahap akhir. Hanya dengan menarik napas saja itu langsung membuat jantungnya berdebar-debar. "Iblis Chen," kata Raja Iblis Batu Hitam. Dia buru-buru menatap Qin-Chen. Dia mengedipkan matanya kepada Qin-Chen dan mencoba membuat Qin-Chen mengucapkan beberapa patah kata. Sebab Raja Iblis Batu Hitam juga merupakan Raja Iblis. Dia terlalu menyadari betapa buruknya 3 Raja Iblis pertama. Untuk Raja Iblis lainnya, meskipun mereka juga adalah salah satu dari 18 Raja Iblis, tetapi 3 Raja Iblis teratas itu seperti gunung besar. Di atas Raja Iblis, tidak ada yang berani untuk tidak menaati keagungan dari 3 Raja Iblis pertama. "Tuan Raja Iblis Batu Hitam, saya mengerti maksud Anda," kata Qin-Chen. Dia tiba-tiba tersenyum. Ketika dia melihat kedipan mata dari Raja Iblis Batu Hitam, Qin-Chen lalu berbalik untuk melihat ke arah Raja Iblis Troll. Segera pedang iblis Qin-Chen tiba-tiba menunjuk ke arah Raja Iblis Troll, dan Qin-Chen lalu berkata sambil terkekeh, "Kamu Raja Iblis Troll, bukan? Tuan Raja Iblis Batu Hitamku menyukai posisi Raja Iblis kedua Anda. Anda keluarlah dari sini dan minggir. Berikan posisi Raja Iblis kedua itu kepada Tuanku Raja Iblis Batu Hitam. Dan mungkin jika Anda melakukan ini, kursi ini dapat mempertimbangkan untuk membuat Anda tetap hidup," kata Qin-Chen. Mendengar kata-kata Qin-Chen itu, Raja Iblis Batu Hitam langsung memelototi Qin-Chen dan menatap Qin-Chen dengan tidak percaya. "Iblis Chen, kamu," kata Raja Iblis Batu Hitam. Dia terguncang dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Ini terlalu menakutkan. Sial, kapan dirinya bermaksud seperti itu? Dia jelas meminta Iblis Chen untuk berbicara dengan Raja Iblis Troll dan menjelaskannya dengan baik-baik. Bagaimana Iblis Chen ini bisa memahaminya seperti ini?
Raja Iblis Batu Hitam menjadi gila. Qin-Chen kemudian melirik Raja Iblis Batu Hitam dengan curiga dan lalu berkata dengan ragu, "Tuan Raja Iblis Batu Hitam, ada apa denganmu?" Qin-Chen segera menopang dagunya dan lalu berkata dengan ragu, "Bukankah kamu bermaksud seperti itu sebelumnya?" Raja Iblis Batu Hitam yang tidak bisa berkata-kata apapun pun buru-buru mengangguk. "Oh, saya mengerti," kata Qin-Chen. Dia tiba-tiba menyadari. "Tuan Raja Iblis Batu Hitam, maksudmu, jangan biarkan aku mengampuni Raja Iblis Troll ini," kata Qin-Chen. Dia segera merutkan kening lalu berkata lagi, "Tuan Raja Iblis Batu Hitam, jika Raja Iblis Troll ini bersedia menyerahkan posisi Raja Iblis kedua kepada Anda, maka kita tidak perlu membunuhnya. Lagi pula, meskipun bawahan ini tak terkalahkan, tetapi kursi ini sebenarnya adalah orang yang cinta damai. Selama Raja Iblis Troll ini mendengarkan dengan cermat, maka tidak masalah untuk membuatnya tetap hidup," kata Qin-Chen. Dia membujuk. Mendengar kata-kata Qin-Chen itu, Raja Iblis Batu Hitam langsung memuntahkan darah di tempat. Dia lalu menatap matanya dan berdekuk di dalam tenggorokannya. Dirinya tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Hari ini, iblis yang ini tidak mengerti apa maksud dari kata-katanya. Dirinya menjadi gila. Jangan bilang dia yang gila, tetapi para iblis kuat lainnya yang hadir pun juga nampak jadi gila. Satu demi satu memandang Qin-Chen dengan tidak percaya. Iblis Chen ini apakah itu serius? Dari sudut pandang semua orang, Qin-Chen hanya berusaha dengan panik di ambang kematian. Jelas sekali bermain dengan Raja Iblis Troll. Ha. Pada arena pertarungan darah kedua, terlihat Raja Iblis Troll tiba-tiba mengeluarkan tawa yang mengejutkan. Tawa itu bergemuruh dan dunia bergetar. Dia marah, dia tersenyum dengan marah. "Wah, kamu gila. Aku ingin tahu hari ini apa kegilaanmu itu." Tak terkalahkan, konyol sekali. Di depan kursi ini, siapa yang berani bilang tak terkalahkan? Kata Raja Iblis Troll, dan boom, Raja Iblis Troll tidak dapat menahannya lagi. Sosoknya lalu berubah menjadi dewa yang menjulang tinggi, dan dia menyerang Qin-Chen dengan tinjunya. Saya kemudian melihat kepalan bayangan tinju di langit muncul. Tinju itu sangat besar menutupi langit, seperti gunung ajaib jatuh ke arah kepala Qin-Chen dalam sekejap. Di atas tahta tertinggi terlihat Raja Iblis Abadi tampak acuh tak acuh melihatnya. Sementara ahli teratas lainnya juga menatap tempat ini ingin melihat apakah Qin-Chen yang sebelumnya berkata bahwa tak terkalahkan, dapatkah dia memblokir tinju dari Raja Iblis Troll ini. Ketika tinju itu hendak mengenai Qin-Chen, bilah cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan Qin-Chen. Dan cahaya bilah pedang itu meledak langsung bertabrakan dengan tinju yang dilepaskan oleh Raja Iblis Troll. Terjadi ledakan. Tinju Raja Iblis Troll sepenuhnya menelan cahaya pedang dan itu meledak ke arena pertarungan berdarah dengan raungan yang mencengangkan, dan kekuatan sihir mengerikan yang meletus dari tinju itu langsung berdampak ke segala arah. Hati-hati! Di kejauhan wajah Raja Iblis dan para jenderal iblis lainnya di platform pertarungan darah berubah drastis. Mereka buru-buru melawan satu persatu dengan keras. Di bawah kekuatan sihir ini, mereka langsung terkejut dan diterbangkan keluar dan darah mereka melonjak. Darah merembes dari sudut mulut mereka. Terlalu kuat. Kekuatan Raja Iblis kedua ini begitu kuat sehingga tidak dapat diprediksi. Dan para ahli teratas klan iblis lainnya bahkan tidak dapat menahan dampak serangan tersebut. Dan mereka semua terluka dalam sekejap. "Iblis Chen!" teriak Raja Iblis Batu Hitam dengan cemas, dan dia buru-buru melihat ke tempat di mana tinju itu jatuh. "Tuan Raja Iblis Batu Hitam, apakah kamu mengkhawatirkan bawahanmu ini?" kata Qin-Chen. Ketika kekuatan tinju menghilang, sesosok muncul di sana. Itu adalah Qin-Chen dengan senyuman di sudut mulutnya tanpa cedera sedikit pun. Oke, melihat itu mata Raja Iblis Troll tiba-tiba memadat. Dan tinjunya benar-benar tidak dapat melukai anak itu. Ini benar-benar tidak terduga. Mendesis di sekitar. Banyak suara menghirup udara dingin terdengar dan Master Ras Iblis lainnya juga diam-diam terkejut. Memandang Qin-Chen dengan tidak percaya. Pantas saja anak ini berani menjadi sangat marah. Bahkan tinju dari Raja Iblis Troll pun tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun padanya. Ini setidaknya dirinya juga melakukan setengah langkah Tianjun tahap akhir. Karena dengan kekuatan Raja Iblis Troll, bahkan ahli puncak Tianjun tahap tengah pun sebenarnya tidak akan bisa dapat aman di bawah tinjunya sebelumnya.
Tetapi semua orang berpikir, kapan Pulau Iblis Abadi memunculkan ahli seperti itu? Kamu, kata Raja Iblis Batu Hitam. Nampak dia terkejut tetapi sekaligus bahagia. Yang mengejutkan adalah Kincen benar-benar dapat menahan pukulan dari Raja Iblis Troll. Tetapi yang tidak dia mengerti adalah kekuatan Kincen ternyata begitu kuat sehingga dirinya pun hampir tidak bisa mempercayainya. Namun dia berpikir mengapa orang kuat seperti itu muncul di bawah komandonya sebagai Jenderal Iblis pertama di bawah komandonya. Tetapi sebenarnya ini bukan hanya kecurigaannya. Namun pada saat ini Raja Iblis Abadi sendiri memiliki alis yang sedikit mengernyit. Karena dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Kincen yang sebenarnya. Ini benar-benar tidak terduga. Perlu dicatat bahwa level Raja Iblis Troll apalagi di Lautan Dewa Iblis Kekacauan. Karena ketika itu ditempatkan di klan Iblis lini kedua, itu dapat menjadi tetua teratas di antaranya. Dan juga dapat dianggap sebagai ahli yang terbaik tingkat teratas. Karakter seperti itu sangat sulit untuk muncul meskipun itu adalah di Lautan Dewa Iblis. Tetapi sekarang tidak hanya satu yang muncul, ternyata ada juga seorang Jenderal Iblis di bawah pangkat Raja Iblis ke-16 yang juga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kontras seperti itu begitu kuat sehingga membuat alisnya berkerut. Karena ini sama sekali tidak sejalan dengan akal sehat. Anak ini, siapa dia? Kata Raja Iblis Abadi, matanya nampak dingin dan dia menatap Kincen dengan seksama. Saat ini dalam arena pertempuran berdarah, wajah Raja Iblis Troll juga nampak dingin. Wah, kamu punya dua hal. Kata Raja Iblis Troll, dia mendengus dan bergerak maju lagi. Boom, kekuatan magis yang berat meletus dengan ganas dari tubuhnya dan energi magis yang mengejutkan tersapu. Terima pukulanku lagi. Boom, saya kemudian melihat pola sihir yang tak terhitung jumlahnya dan energi iblis mengembun secara gila-gilaan di tangan Raja Iblis Troll lagi. Nampak bayangan telapak tangan. Di tangannya sebuah tinju itu mekar dengan lebih kuat dari sebelumnya. Itu akan meledak dan sepertinya akan pecah. Akan tetapi sebelum tinju itu dapat dilayangkan kepada Kincen, sebaliknya Kincen hanya tersenyum. Sebelumnya kamu menyerang, sekarang giliranku. Kata Kincen. Setelah mengatakan itu, sosok Kincen bergetar dan tiba-tiba sosok Kincen menghilang ke dalam kehampaan. Apa? Kata Raja Iblis Troll. Dia terkejut karena pada saat Kincen menghilang, Raja Iblis Troll benar-benar kehilangan jejak Kincen. Bagaimana ini mungkin? Kata Raja Iblis Troll. Kekuatan iblisnya langsung segera meledak dan domain Troll menyapu ke segala arah. Dia dengan panik merasakan setiap inci demi inci kekosongan di sekitarnya. Dan tiba-tiba mata Raja Iblis Troll memadat dan dia tiba-tiba melihat ke sisi kanan. Kena kau, kata Raja Iblis Troll. Dia meraung. Dia langsung melayangkan tinjunya ke arah kanan dan duat. Saya kemudian melihat kekosongan yang langsung meledak di bawah tinju Raja Iblis Troll. Seketika celah besar muncul. Pada celah tersebut, partikel-partikel luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya mengalir secara bergejolak. Dan lubang hitam luar angkasa yang gelap gulita terus runtuh. Akan tetapi, sayang, tidak ada seorang pun di sana. Apa? Kata Raja Iblis Troll. Dia kembali terkejut. Kemudian dia merasakan sosok seperti kilat di sisi kiri tubuhnya. Dan tiba-tiba muncul di sana. Dan itu adalah Kincen. Dan boom. Begitu Kincen muncul, cahaya pedang yang menakutkan menebas ke arah Raja Iblis Troll dengan keras. Kurang ajar. Kata Raja Iblis Troll. Dia meraung dan menggedor. Tetapi tanpa ragu-ragu, dia langsung membanting tangan kirinya. Tangan kiri Raja Iblis Troll bertabrakan dengan cahaya pedang yang dilepaskan oleh Kincen. Dan kemudian dirinya mendengar suara tawa. Seketika tangan kiri Raja Iblis Troll tiba-tiba menjadi ilusi di bawah cahaya pedang Kincen. Segera setelah ledakan, tangan kiri Raja Iblis Troll meledak dalam sekejap, berubah menjadi kabut darah dan menghilang menjadi kehampaan. Begitu Kincen mengangkat tangannya, Kincen segera mengambil darah tangan kiri Raja Iblis Troll, memberi nutrisi kepada pohon iblis dari 10.000 alam. Saya kemudian melihat pohon iblis dari 10.000 alam bergetar dengan ringan. Cahaya hitam melonjak dan napasnya menjadi lebih kuat lagi. Wah, peningkatan besar, kata Kincen seraya menatap Raja Iblis Troll dengan mata yang berapi-api. Kincen senang karena Kincen merasakan semakin kuat Raja Iblis, maka akan semakin besar peningkatan pada pohon iblis 10.000 alam. Setelah menyerap begitu banyak ahli teratas, aura pohon iblis dari 10.000 alam terus-menerus mendekati tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi, gumam Kincen. Dia menyipitkan matanya.
pohon iblis dari 10.000 alam belum mencapai tingkat tertinggi sebelumnya karena atributnya yang sangat khusus. Itu dapat menekan klan iblis yang kuat. Saya khawatir itu adalah master iblis tingkat tertinggi biasa. Itu tidak akan mungkin bisa untuk melepaskan diri dari belenggu pohon iblis dari 10.000 alam. Dalam hal ini, pertama-tama, naikkan peringkat pohon iblis dari 10.000 alam ke tingkat tertinggi, kata Qin Chen matanya membara.